Halo Sobat IMB, Intelektual Muda Berkarya. Balik lagi nih di LKPE Podcast episode 3 tahun 2023. Oke, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya guys. Semoga selalu stay safe and stay healthy dimanapun kalian berada. Oh ya, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu nih. Perkenalkan, aku Nuraini Munaya Khofifah dari bidang Public Relation selaku MC podcast kali ini yang tentunya juga bakal menemani waktu luang kalian di episode hari ini, yaitu dengan tema kekeluargaan dalam organisasi. Keluarga LKPE itu apa sih? Yang pastinya akan menambah pengetahuan teman-teman juga. Jadi terus pantengin ya guys, jangan di skip-skip. BTW kali ini aku nggak sendirian guys. Sekarang ini aku udah ditemanin oleh dua pemateri yang kece-kece. Di sini udah ada Kak Denik dan juga Kak Duroh dari bidang Human Resource Development LKPE. Halo kakak-kakak, selamat siang. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini dengan cuaca yang cukup panas ini? Mungkin dari Kak Duroh, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik banget. Matahari yang terik siang ini menambah excited kita untuk mengisi podcast hari ini. Berarti panas hari ini nggak menghalangi ya semangatnya. Untuk Kak Denik sendiri gimana? Kalau saya alhamdulillah baik juga. Setuju sama Duroh. Jadi panasnya nggak jadi halangan buat kita ngisi podcast. Wih, semangat semua ini pemateri kita pada hari ini. Terus kita juga pastinya teman-teman yang lagi mantengin LKPE Podcast saat ini pengen kenalan nih sama Kak Duroh dan Kak Denik. Mungkin dari Kak Denik dan juga Kak Duroh bisa memperkenalkan diri. Oke, aku duluan ya. Jadi perkenalkan, saya Denik Nadia Miwanda Putri. Saya dari jurusan akuntansi angkatan 2020. Dan tahun ini saya diamanahkan menjadi kepala bidang dari HRD. Wih, pemateri pertama kita ini ada Kak Denik selaku Kepala Bidang HRD guys. Terus yang kedua ada Kak Duroh, mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama saya Duroh Fatimiyah Sahab, biasa dipanggil Mia. Saya dari jurusan manajemen angkatan 2021. Saya di sini sebagai anggota dari Kak Denik. Wih, ini juga ada salah satu anggota HRD ya guys yang ikut menemani kepala bidangnya pada hari ini. Nah, kita langsung aja nih, tanpa basa-basi, langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Mungkin dari Kak Denik atau Kak Duroh, mungkin bisa di-spill dikit dong Kak, apa aja sih tugas atau kegiatan yang biasanya dilakukan oleh bidang HRD di LKPE? Oke, kalau misalkan kegiatan yang biasanya diadain oleh HRD itu ada macam-macam. Ada yang sifatnya serius, ada juga yang sifatnya santai. Jadi tugas HRD itu kan untuk mempererat anggota yang ada di LKPE. Jadi tapi nggak cuma mempererat aja. HRD itu memiliki tugas untuk LKPE kan menjadi wadah teman-teman yang mau ikut lomba, yang mau berprestasi, dan itu juga masuk ke tugasnya HRD. Jadi kalau agenda seriusnya itu ada kayak binpres atau binaan prestasi. Jadi teman-teman LKPE yang mau ikut lomba itu bisa mendapat mentoring, dapat temen itu dari binpres itu. Jadi binpres ini kayak wadah teman-teman yang mau ikut lomba. Oh, jadi tugasnya HRD itu nggak cuman untuk mempererat hubungan antar anggota ya, tapi juga ikut memfasilitasi apa yang mau dilakukan oleh anggotanya. Terus mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kan seru nih ya, ternyata jadi anggota HRD. Mungkin bisa nih dari Kak Duroh sendiri juga berbagi sedikit pengalamannya. Apa sih sebenarnya yang memotivasi kakak untuk ikut dalam suatu organisasi, terutama LKPE? Iya, jadi dulu pertama kali saya masuk ke LKPI ini, dimana waktu itu saya juga seorang maba ya. Waktu itu LKPI sangat menawarkan dan berkali-kali menegaskan bahwa LKPI ini adalah organisasi yang penuh dengan kekeluargaan. Di sisi lain, LKPI itu bukan hanya tentang kekeluargaan semata. LKPI juga menawarkan program-program di mana bisa meningkatkan kualitas diri kita yang kita butuhkan di dalam dunia kampus, bahkan sampai nanti ke dunia kerja gitu. Terus di mana pelajaran-pelajaran itu tuh belum bisa saya dapatkan sebelumnya. Oh, berarti
semenjak masuk ke LKPE jadinya ada pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang didapatkan ya dari Kak Duro sendiri. Terus untuk menurut Kak Denik dan Kak Duroh nih, kekeluargaan dalam organisasi itu yang seperti apa sih? Kalau dari saya, kekeluargaan dalam organisasi itu dimana organisasi itu bisa menjadi tempat yang nyaman buat anggotanya. Keluarga adalah tempat dimana kita pulang, dimana tempat kita cerita. Jadi kalau kekeluargaan di organisasi, harapannya organisasi itu bisa menerima apapun keluhan anggota, bisa cerita, bisa jadi tempat pulang kalau misalkan misalkan ada masalah. Jadi keluarga itu ada dan kita merasa nyaman di dalamnya itu. Berarti nggak cuma sekadar kayak jadi teman seangkatan atau senior junior gitu ya, tapi juga ikut jadi keluarga yang dimana bisa jadi tempat cerita bareng, berkeluh kesah. Nah, jujur sebenarnya kenapa sih kekeluargaan itu penting dalam suatu organisasi, dan bagaimana kekeluargaan itu dapat terbentuk dalam organisasi tersebut? Mungkin dari Kak Duroh ada penjelasan. Kenapa kekeluargaan dalam organisasi itu penting? Ya. Menurut saya kekeluargaan dari organisasi itu adalah fondasi, karena organisasi itu terdiri dari sekelompok SDM ya yang membangun program-program dan lain sebagainya. Saat SDM-nya tidak menyatu dan tidak kuat, itu tuh bisa merusak sistem-sistem organisasi lainnya gitu. Iya, betul. Jadi kekeluargaan itu penting banget menurut saya, itu sebuah fondasi awal dari sebuah organisasi. Nah, kira-kira gimana sih caranya kita tuh bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan itu dalam organisasi sendiri? Mungkin dari Kak Duroh masih bisa menjelaskan. Oke, jadi gimana sih caranya kita itu bisa menambahkan rasa kekeluargaan ini ya? Jadi kita mungkin beberapa dari HRD ini punya nih program-program bonding atau peningkatan rasa kekeluargaan. Tapi mungkin di situ kita bisa senang-senang bareng, bisa have fun bareng gitu ya. Biasanya di bonding itu kita diberikan program-program di mana kita tuh dibuat bersatu gitu, saling mengenal satu sama lain. Tapi di perasaan saya, gimana kekeluargaan itu sangat erat adalah ketika kita itu berjuang sama-sama. Saat kita tuh harus menghadapi masalah yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di situ tuh terasa banget kekeluargaannya gitu. Oke, berarti jadi buat para audiens nih yang mungkin tertarik ya kan buat join LKPE, mungkin kalian jadi lebih tahu kalau di LKPE ini kita juga bisa saling mendorong dan rasa kekeluargaannya tuh juga bisa ada. Jadi kita bisa saling ngebantu dan memfasilitasi supaya kita tuh bisa bertumbuh kembang bersama. Nah, kan topik podcast kita kali ini berhubungan sama kekeluargaan ya Kak ya. Nah, jadi saya mau tanya-tanya nih sedikit, menurut kakak-kakak, terutama dari Kak Duroh ya kan sebagai anggota LKPE sekaligus anggota di bidang HRD. Menurut kakak gimana sih keadaan kekeluargaan yang ada di LKPE saat ini? Saya sebagai personal anggota LKPE dan anggota HRD, saya sangat merasa dirangkul. Saya sudah merasakan kekeluargaan yang ada di LKPE ini. Cuman ada disayangkannya bahwa beberapa yang lain, anggota yang lain yang di luar HRD itu merasa belum dirangkul. Tapi ini tuh ada sebabnya ya. Sebabnya itu adalah mungkin jumlahnya anggota LKPE yang luas. Mungkin karena kita terlalu luas, kita tuh tidak bisa memaksakan untuk dapat merangkul mereka semua. Dan merangkul ini adalah sesuatu yang harus dari kemauan mereka juga. Kalau mereka mau dirangkul, kita bisa merangkul. Tapi kalau dari mereka tidak mau dirangkul, kita nggak bisa merangkul begitu saja kan? Kita nggak bisa memaksakan merangkul orang begitu saja. Berarti memang nggak cuman dari kakak KPI-nya kan yang udah berusaha buat ngerangkul anggota-anggotanya, tapi juga keinginan dari anggotanya sendiri itu juga harus muncul guys, supaya kekeluargaannya itu makin terjalin. Iya, betul, setuju. Dan juga kalau merangkul itu butuh waktu. Iya, butuh proses pendekatan, PDKT. Nah, untuk Kak Denik sendiri, menurut kakak kira-kira gimana sih bentuk kekeluargaan organisasi yang erat atau sukses itu? Kalau kekeluargaan yang sukses itu, kalau misalkan nih LKPE udah
goalsnya udah tercapai, kekeluargaan yang erat dan sukses. Harusnya nggak ada lagi anggota yang beralasan nggak bisa ikut agenda karena izinnya kelas tapi ternyata yang lain. Seharusnya kalau bener-bener udah kekeluargaannya udah sukses banget, nggak ada hal-hal seperti itu yang terjadi. Gitu. Betul. Terus kita lanjut lagi nih, pertanyaannya selanjutnya. Kalau dari pandangan kakak sendiri selaku anggota HRD, apa aja sih tantangan yang selama ini sering dihadapi oleh HRD? Semisalnya kayak ada mahasiswa atau anggotanya itu yang malas dalam berorganisasi di LKPE. Mungkin dari Kak Denik atau Kak Duroh bisa menjelaskan? Oke, jadi tantangannya, ini bicara soal tantangan tadi yang udah saya sebutkan, kadang itu anggota itu malas ikut agenda. Padahal kita bikin agenda, semua bidang bikin agenda itu untuk memfasilitasi anggota juga. Kan kita ada FEC, ada bahasa Inggris, ada debat. Jadi kita juga mewadahi teman-teman yang mau belajar tentang entah itu bahasa Inggris, kepenulisan ataupun debat. Sebenarnya agenda yang kita buat itu juga untuk kebaikan mereka semua. Tapi entah kenapa masih ada aja anggota yang nggak mau ikut agenda, bahkan nggak pernah ikut agenda sama sekali. Itu sih tantangan terbesar. Ini nggak cuma soal agenda, misalkan HRD ngadain yang happy, yang refreshing, tujuannya itu juga kadang ada anggota yang nggak mau ikut. Sebenarnya kalau anggota itu mau nggak ikut agenda atau nggak ikut kegiatan yang happy, refreshing, itu nggak apa-apa asalkan izin, konfirmasi. Kita budayakan 3K, konfirmasi, koordinasi, dan komunikasi. Iya, jadi kalau misalkan benar-benar nggak bisa, kita nggak maksa. Kalau misalkan ada kelas, masa kita maksa kan ya? Jadi tetap izin. Tapi harus betulan, jangan yang izin ini ternyata dianya malas. Itu sih yang jadi tantangan terbesar. Berarti yang penting jelas dan pasti ya ke konfirmasinya ya. Nah, mungkin juga dari Kak Denik dan Kak Duro juga bisa berbagi tips and trick selaku anggota HRD. Semisalnya nih Kak, ada anggota, terutama anggota LKPE yang pas kita lagi ada agenda, hilang nih entah kemana atau malas gak ada kabar. Itu biasanya dari anggota HRD sendiri bakal ngelakuin apa sih kalau boleh tahu? Oke, kalau dari HRD sendiri itu kami bantu untuk PC-in dulu. Bisa lewat kami langsung dari HRD ke orang yang bersangkutan atau lewat kabit sekbidnya dulu. Soalnya biasanya orang yang misalkan nih anak bidang PR tuh lebih dekat dengan kabit sekbidnya. Jadi HRD minta tolong kabit sekbidnya untuk menghubungi anak ini, kenapa, alasannya gitu. Dan sebenarnya nanti di ujung juga ada penghitungan morning. Jadi setiap anggota yang ikut agenda itu ada rekapannya. Jadi kita bisa lihat mana nih agenda, mana nih orang yang anggota yang aktif ikut agenda, yang benar-benar pengen belajar serius di LKPE. Ada juga anggota yang jarang ikut, entah itu konfirmasi atau enggak, nanti ada datanya gitu kalau dari HRD. Oh, berarti keaktifan anggota sendiri itu juga dinilainya tuh dari agenda yang diikutinya ya Kak? Iya, ada agenda, ada kepanitiaan juga. Jadi banyak penilainya dalam bentuk banyak, tapi salah satunya ikut agenda. Oke. Wah, mantep banget nih guys tips and trick dari Kak Denik dan juga Kak Duroh selaku anggota HRD. Pas lagi ada anggota yang semisalnya hilang-hilangan, itu bakal dihubungin mungkin entah secara langsung atau melalui kabit sekbidnya. Nah, mungkin semoga teman-teman di rumah, terutama anggota LKPE nih yang lagi dengerin podcast kita kali ini, bisa menjadi lebih akrab sesama anggota, entah itu dengan kakak tingkatnya di LKPE atau dengan alumni maupun teman seangkatannya. Nah, oke, jadi itu bincang-bincang kita nih pada hari ini di LKPE Podcast bersama Kak Denik dan juga Kak Duroh, yang dimana mereka ini pemateri yang kece-kece juga pada podcast kita kali ini terkait tema kekeluargaan dalam organisasi. Keluarga LKPE itu apa sih? Oke, sebelum kita akhiri juga, mungkin dari Kak Denik dan Kak Duroh ada pesan yang ingin disampaikan mungkin terkait
LKPE atau sebagainya. Mungkin terima kasih buat yang sudah nonton ini. Saya harap apa yang kita sampaikan di sini tuh bisa menjadi pelajaran dan juga memori bagi kalian semua bahwa HRD itu sangat butuh dan kalian, kita harus sangat-sangat merangkul sama kalian. Jadi kalian harus banget untuk terus bareng-bareng sama LKPE dengan membantu kita, itu cukup membantu HRD ya. Setuju. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, kira-kira ada kegiatan apa sih dari LKPE sendiri untuk dekat-dekat ini? Kalau dekat-dekat ini LKPE bakal ada kegiatan LKPE Gathering. Jadi di sana kita bakal ada sesi seriusnya, ngobrol-ngobrol, ada sesi gamesnya, nanti bakal seru-seruan juga antar anggota dan PI. Ini tujuannya juga untuk membangun kekeluargaan yang ada di LKPE itu. Wih, Mbak, ternyata LKPE ini juga ada disediain agenda guys, supaya kita tuh jadi lebih akrab antar sesama anggotanya, terutama juga bareng PI-PI-nya. Dan terus juga jangan lupa kita ada kegiatan nih, acara dari LKPE sendiri, yaitu diorama. Mungkin dari Kak Duro dan Kak Denik bisa jelasin nih selaku anggota LKPE, diorama tuh apa sih? Jadi di tanggal 13-14 nanti, 13-14 September bakalan ada kegiatan diorama. Diorama diadakan 2 hari ya guys. Jadi yang hari pertama itu kita akan ada agenda di Zoom atau diskusi umum, kita membahas tentang suatu topik yang sedang hangat diperbincangkan. Jadi kita bahas tuntas bersama dengan narasumber yang pastinya dari narasumber yang sangat hebat, yang bukan dari kalangan biasa, pokoknya luar biasa deh. Terus yang hari kedua itu penting banget buat maba atau teman-teman yang tertarik buat ikut LKPE, karena di hari kedua bakal dijelasin LKPE itu apa, kegiatannya apa, bidangnya apa, dan banyak games dan quiz yang ada di hari kedua. Oke, jadi jangan lupa ikutan diorama di tanggal 13 sama 14 September nanti ya guys. Jadi bisa juga sekalian ketemu sama Kak Denik, Kak Duro, dan juga anggota-anggota LKPE yang lainnya. Nah, sekian, terima kasih banyak kepada Kak Denik dan juga Kak Durah atas sharing pengalaman dan ilmu barunya. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng di lain waktu. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin LKPE Podcast di episode Kekeluargaan dalam Organisasi. Kekeluargaan LKPE itu apa sih? Saya selaku MC LKPE Podcast episode 3 kali ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekali lagi, semoga kita dapat bertemu di lain waktu di LKPE Podcast terutama. Dan bye, see you soon di episode selanjutnya. Jangan lupa datang diorama. Diorama guys.